Halo semua, perkenalkan nama saya Vila Rahel Carolina Pitupulu dengan NIM 20051214099. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menerangkan ke kalian semua mengenai model infrastruktur jaringan. Yuk simak videonya sampai habis. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protocol, dan network access methodology. Pembagian jaringan berdasarkan cakupannya ada 4. Yang pertama PAN atau Personal Area Network, kedua LAN, Local Area Network, ketiga ada WAN, Wide Area Network, yang keempat ada MAN, Metropolitan Area Network. PAN atau Personal Area Network merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer maupun perangkat lain dalam jarak sangat dekat. Namun, jaringan PAN ini sederhana dan paling sering digunakan di rumah dan kantoran. Karakteristik: kontrol terhadap jaringan dan perangkat dilakukan secara personal. Data yang ditransmisikan memakai jaringan PAN yang bersifat khas dan personal. Jangkauan jaringan PAN hanya beberapa meter dan dipengaruhi panjang pendek kabel. Menggunakan beberapa teknologi protokol seperti Bluetooth dan lain-lain. Fungsi: menjadi media penghubung antara komputer dengan perangkat lainnya dalam satu ruangan, membantu membangun media komunikasi yang mudah dan juga personal. LAN atau Local Area Network adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Karakteristik: tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Administrasi pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi lokal. Di dalam jaringan LAN biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan normal. Fungsi: menghubungkan dua komputer, memindahkan file dari satu komputer, sharing printer, dan LAN chatting. MAN atau Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Karakteristik: meliputi area yang lebih luas dari LAN, yakni 10-50 km. Sebuah MAN umumnya tidak dimiliki oleh satu organisasi. MAN bertindak sebagai jaringan berkecepatan tinggi sehingga memungkinkan untuk berbagai sumber daya daerah. MAN hanya memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output. Fungsi: memenuhi kebutuhan internet pada sebuah perusahaan. MAN akan mempermudah pembagian penerimaan data maupun informasi. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Karakteristik: umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN maupun MAN. Area jangkauan WAN sangat luas. Jaringan WAN dapat melakukan pertukaran paket data atau frame antara router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Jaringan WAN ini bekerja pada layer fisik dan pada layer data link dari layer OSI. Fungsi: membuat arus berkomunikasi menjadi lebih mudah, mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN, menghemat biaya operasional, pengiriman data yang cepat. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya ada 2, yaitu intranet, dapat diakses kalangan internal, dan yang kedua ada internet, dapat diakses oleh publik. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya ada 2, yang pertama ada ad hoc, yang kedua ada infrastruktur.
Selanjutnya, topologi. Topologi bisa disebut suatu teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya yang merangkai menjadi sebuah jaringan, di mana penggunaan topologi jaringan berdasarkan pada biaya, kecepatan, akses data, ukuran, kualitas, maupun efisiensi jaringan. Pertama ada topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Jika salah satu perangkat putus atau terjadi kerusakan pada satu bagian komputer, maka jaringan langsung tidak akan berfungsi sebelum kerusakan tersebut diatasi. Selanjutnya ada topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi, jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video dan audio, atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, topologi star. Seperti namanya, susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya. Selanjutnya, topologi tree. Topologi jaringan komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya, dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan star. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju, atau dedicated links. Selanjutnya, pembagian jaringan penggunaan kabel. Terbagi menjadi dua, yang pertama, jaringan berkabel atau wired network, dan yang kedua, ada jaringan nirkabel atau wireless network. Selanjutnya, jaringan berdasarkan siarannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada unicast, 1 ke 1. Yang kedua ada multicast, 1 ke grup. Dan yang terakhir broadcast, 1 ke semuanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.